Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali kita boleh belajar bersama. Hampir 4 bulan, mendekati 4 bulan ini, kita masih menghadapi satu situasi yang boleh saya katakan kurang menentu. Kita menjalani satu era new normal yang sesungguhnya tidak normal, yaitu sebuah situasi yang membuat kita perlu dan sangat ekstra hati-hati. Kita harus waspada, yaitu dengan berkenaan dengan COVID-19 ini, saudara. Nah, saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita pada saat hari ini mulai timbul kekhawatiran-kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Jujur saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, pekerjaan kita. Sebab kita bukan orang yang maha tahu, kita ini terbatas. Namun saya percaya bahwa Allah yang maha tahu itu terus bekerja. Allah masih tetap melindungi dan memberkati kita. Namun bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan tetap tenang dan terus menyelami kasih Tuhan yang firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari? Temukan jawabannya di dalam Inspiration Today pada hari ini. Inspiration Today pada hari ini saya ingin mengangkat satu tema, bangkitlah. Saudara, ketika kita sedang mempelajari di dalam pembelajaran Alkitab secara berseri dari kitab Kisah Para Rasul, saya melihat ada satu bagian yang menarik untuk boleh kita pelajari bersama-sama, yaitu dari pasal yang ke-9, khususnya dari ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-43. Saudara, saya hanya membacakan beberapa ayat saja. Ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Saya juga membacakan, saya lompati ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kemudian saya akan membaca satu ayat lagi, ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah saudara, konteks situasi pada waktu itu adalah adanya penganiayaan terhadap para pengikut Kristus, sehingga para murid Tuhan pada waktu itu mereka terserak kemana-mana, ke berbagai wilayah. Nah saudara, di dalam sebuah kesempatan kita melihat Tuhan memimpin Rasul Petrus untuk melakukan perjalanan, mengunjungi jemaat-jemaat yang terserak di beberapa bagian wilayah. Tujuannya jelas, saudara, memberikan satu kekuatan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat yang sudah tersebar ini, saudara. Kali ini Rasul Petrus menuju kota Lida, sebuah kota yang cukup ramai karena merupakan jalur perdagangan dari Babel ke Mesir. Nah saudara, jika kita melihat di dalam pasal yang ke-8 ayat yang 40,
kemungkinan besar adalah Filipus yang telah memberitakan Injil juga di daerah ini, saudara. Dan kali ini Rasul Petrus mengunjungi mereka untuk mengajar kebenaran serta menguatkan murid-murid yang di sana. Nah, saudara, ternyata perjalanan ini jelas Tuhan memiliki rencana bagi kota ini, kota Lida. Rasul Petrus bertemu dengan Eneas yang sudah mengalami kelumpuhan selama 8 tahun. Tentu saudara, bagi Eneas kelumpuhan membuatnya menyerah kepada keadaan. Sebab dengan segala keterbatasannya tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan pada waktu itu untuk mencari kesembuhannya. Ia hanya bisa pasrah dan terbaring di tempat tidurnya. Tentu saja dia berharap menunggu orang-orang yang membantunya. Tanpa mereka, tanpa orang membantu, tentu sulit bagi dirinya untuk melakukan banyak aktivitas. Nah, saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus memimpin Rasul Petrus untuk bertemu Eneas. Ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan mempunyai rencana bagi Eneas, bagi orang-orang percaya di Lida, dan juga bagi masyarakat di daerah itu, di wilayah itu sendiri, saudara. Rasul Petrus berkata ketika melihat Eneas, dia berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Saudara, seketika itu juga bangunlah Eneas. Maka saudara melihat peristiwa ini tentu saja membuat heboh seluruh kota Lida. Bahkan sampai ke Sharon, yaitu dataran yang ada di pantai utara di Palestina. Kita melihat saudara, sekali lagi ini bukan peristiwa kebetulan. Allah bekerja, Allah mempunyai rencana, Allah berkuasa untuk membawa seseorang bisa mengenal dan mengalami Dia dan menerima anugerah keselamatan. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sana semua penduduk Lida dan Saron melihat Dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Berbalik artinya terjadi pertobatan, berbalik dari dosa. Kemudian saudara-saudara berpaling atau beriman kepada Yesus Kristus. Inilah yang terjadi saudara-saudara di Lida. Lukas kemudian sebagai penulis kitab ini beralih kepada sebuah peristiwa yang ada di kota Yope. Sekarang kota itu dikenal dengan kota Jaffa atau Yafo. Itu adalah pelabuhan kuno untuk Yerusalem. Sekarang kalau nggak salah ini adalah bagian dari kota modern di Tel Aviv, yaitu Yafo. Maka saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-36, di sana juga ada disebutkan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Tabita atau Dorcas disebutkan dengan istimewa, murid Tuhan. Kita melihat juga bahwa Dorcas banyak melakukan perbuatan kasih, khususnya membantu para janda untuk membuatkan pakaian kepada mereka atau jubah luar buat mereka. Dan juga saudara-saudara membantu di dalam beberapa hal yang lain. Itu yang dilakukan oleh Dorcas. Kemurahan hatinya sungguh saudara diketahui oleh banyak orang. Namun saudara, di dalam ayat yang ke-37 dikatakan bahwa Tabita atau Dorcas ini sakit yang pada akhirnya meninggal dunia. Oh, tentu saja saudara, meninggalnya Dorcas membuat sedih bagi banyak orang di kota itu, khususnya bagi para janda-janda yang selama ini diperhatikan olehnya. Ini nampak jelas ketika jenazah Dorcas sudah dimandikan dan diletakkan di ruang atas, maka para pelayat yang kebanyakan adalah para janda-janda, di dalam kesedihan mereka meratap, menangis, dan mereka mengenakan pakaian yang dibuatkan oleh Tabita. Maka saudara-saudara, hal ini kemudian diberitahukan kepada Petrus. Maka kita membaca di dalam ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka.
Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara-saudara, lalu kemudian Petrus menyuruh orang-orang ini keluar. Lalu kemudian dia berlutut dan dia berdoa. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Petrus berpaling ke mayat itu. Lalu berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nah saudara, peristiwa ini tentu saja menjadi berita besar di Yope. Dan kita mengetahui sebuah respon yang sama. Dituliskan di dalam bagian ini, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Apakah saudara bisa melihat sebuah kesamaan melalui dua peristiwa yang berbeda di tempat yang berbeda ini? Baik di Lida maupun di Yope. Ya, peristiwa ini memiliki kesamaan. Yaitu apa? Bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Kita melihat saudara bagaimana Allah di tengah situasi pada waktu itu. Bagian awal saya mengatakan terjadi satu penganiayaan, penderitaan, jemaat terserak kemana-mana. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap peduli kepada umatnya. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Saudara, di tengah pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, Tuhan tetap memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan kali ini Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang yang lumpuh. Lalu kemudian menghidupkan Tabita. Tentu saudara, hati jemaat pada waktu itu sangat bersuka cita. Sebab kuasa Tuhan masih bekerja di antara mereka. Saudara, kepada Eneas, Rasul Petrus berkata, "Bangunlah, bereskan tempat tidurmu." Dan kepada Tabita, Rasul Petrus berkata, "Bangkitlah." Kuasa Tuhan mengubahkan untuk kembali, saudara. Mereka bisa melanjutkan aktivitas. Bangunlah dan bangkitlah. Ternyata memakai satu kata yang sama, saudara-saudara. Yang lumpuh, setelah dia bangkit, saudara, tidak lagi putus asa. Tidak lagi, saudara, istilahnya mengandalkan bantuan orang lain. Kini ia harus kembali untuk memulai kembali hidupnya setelah 8 tahun dia mengalami kelumpuhan. Bagaimana dengan Tabita? Setelah mendapat kehidupan kembali, ia juga harus melanjutkan kehidupannya kembali. Melanjutkan kasihnya, melayani khususnya kepada para janda-janda. Dan saya yakin pelayanan berikutnya akan lebih maksimal. Saudara, kedua peristiwa ini tentu saja saudara-saudara menjadi satu berkat tersendiri bagi saya dan saudara. Yang bisa membawa orang lain untuk percaya kepada Kristus. Apakah ini bisa terjadi di zaman ini? Untuk menyatakan kasih Tuhan, apakah masih memungkinkan? Tentu saja masih bisa memungkinkan. Yakni bahwa itu dimulai dari diri kita yang sudah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, yang tentunya saudara kita bisa memuliakan Tuhan dan kemudian juga bisa menyaksikan kepada orang lain. Saudara, saat ini saya dan saudara menghadapi situasi yang sama. Namun saudara, kita tidak boleh putus asa atau kita boleh menyerah kepada keadaan. Tuhan tetap bekerja dalam kuasa dan kedaulatannya. Saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan pengharapan untuk terus kita melanjutkan hidup kita. Meskipun jalan kehidupan kita tidak mudah. Saya tahu saudara, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin masih kita pergumulkan ke depannya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, bukan? Tapi saudara, mari kita bersama-sama pada saat hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita saudara melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita sudah memiliki Kristus di dalam hati kita, saya yakin saudara-saudara, ada damai sejahtera, ada ketenangan untuk kita boleh melewatinya. Mari saudara-saudara, saya menutupnya dengan satu quote. Bangkitlah, bangunlah bersama Tuhan. Kita akan melewati perjalanan hidup ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di tengah-tengah kami suasana yang tidak menentu seperti ini, kami belajar untuk tetap percaya kepada kuasa dan kedaulatan-Mu. Biarlah kami dibangunkan kembali, kami dibangkitkan kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Tuhan, biarlah dengan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kami akan melewatinya karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan pergumulan gereja-gereja-Mu supaya Tuhan juga boleh berkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, jikalau saudara diberkati, jangan lupa saudara share bagian ini dan berikan kepada orang lain. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudara. Amin.